Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Velas, berjumpa lagi dengan kami di UMP Podcast kali ini. Senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman semua di segmen UMP Podcast. Di bulan Ramadan kali ini, semoga kita senantiasa bisa semangat terus dan bisa melaksanakan puasa sampai dengan akhir nanti. Untuk teman-teman semuanya yang melihat ini, barangkali masih ada yang bekerja atau sambil bersantai, nanti kita akan membahas satu tema yang sangat menarik kali ini, yaitu mengenai menjaga etos kerja selama bulan Ramadan. Dan gak afdol rasanya kalau saya berbincang sendirian di sini. Oleh karena itu, bersama dengan kami semua telah hadir Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yaitu Associate Profesor Dr. Jebul Suroso. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Enda. Bagaimana nih Pak kabar di sore kali ini? Alhamdulillah ya Pak, masih berjumpa lagi dengan kami. Alhamdulillah baik, sehat, masih energik. Mudah-mudahan keluarga besar UMP dan para penonton sekalian juga demikian. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Nah, berhubung dengan adanya Ramadan kali ini Pak, adakah yang membedakan antara Ramadan di tahun ini dengan Ramadan sebelumnya, menurut Pak Rektor? Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang istimewa saya pikir ya. Salah satunya ya karena kita bisa podcast, Mbak Enda. Iya, okay. Kita bisa berbagi materi. Yang berikutnya adalah aktivitas Ramadan di kampus UMP. Saya pikir dari tahun ke tahun relatif berkembang. Kemarin mungkin saya sampaikan bahwa ada pasar Ramadan, ada aktivitas yang mewadahi para mahasiswa juga untuk bisa kontak dengan ormas, parpol untuk pembelajaran politik dan sebagainya, serta aktivitas lain standar yang tetap kita lakukan. Dan yang pasti semangat kita juga terpompa karena THR ada, bantuan untuk puasa juga ada, seperti itu. Masya Allah. Jadi di bulan Ramadan ini kegiatan di UMP itu bukan justru menghalangi kita untuk beraktivitas, akan tetapi semakin semangat gitu Pak. Insya Allah demikian, keluarga besar UMP seperti itu, dan harapannya memang selalu seperti itu. Dan nanti pasca Ramadan semangat itu harus semakin tinggi, begitu. Ya. Baik, kemudian nih Pak Rektor, dari banyaknya kegiatan yang telah kita lakukan nih, bagaimana sih tips Pak Rektor ini agar senantiasa selalu semangat, selalu menjaga semangatnya itu ketika bekerja, apalagi di bulan Ramadan seperti ini Pak? Saya pikir kita harus menjadi pegawai yang smart. Waduh, apa itu Pak? Ya. Jadi Smart University juga harus diimbangi dengan pegawai-pegawai yang smart, gitu kan? S-nya tentu semangat ya. Kita harus membangun diri kita agar semangat. Diilhami oleh apa semangat itu? Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat 105, di sana jelas memerintah kita untuk bekerja. Bekerjalah kalian, karena apa? Allah itu nanti akan melihat pekerjaan kita, sebagaimana juga pekerjaan orang-orang mukmin dan pekerjaan daripada Rasul. Dan kita akan kembali kepada Allah dengan pekerjaan kita. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu maha mengetahui yang gaib dan mengetahui yang tampak. Dari aspek ini tentu tampak bahwa kita diminta untuk melakukan kerja. Dan ini semangat yang dibentuk karena niat kita yang baik, karena memang diminta oleh Sang Pencipta, akan membuat energi kita menjadi kuat. Nah, itu betul. Smart. S pertama adalah semangat. Iya. Yang M-nya adalah membuat rencana, itu perlu ada. Jangan sampai kita berangkat kerja, harian kita melakukan aktivitas tanpa perencanaan. Saya kira secara umum di dalam teori manajemen juga demikian. Perencanaan itu diperlukan karena perencanaan yang baik itu sebenarnya adalah separuh dari cita-cita kita tercapai. Baik. Nah, begitu. Hanya tentu ya kita adaptif. Kita melihat kondisi gitu kan, kita melakukan apa, kita juga akomodatif di situ. Ini penting agar apa yang kita lakukan tidak hanya satu aspek saja, tetapi bahkan kita bisa menangkap aspek lain yang bisa kita kerjakan yang barangkali di situ sifatnya visioner, jauh ke depan, sehingga kita tidak bingung, kita tidak boring gitu, bosan dengan rutinitas. Puasa mestinya membuat kita semakin memiliki sifat yang adaptif untuk punya visi yang ke depan, sehingga pasca Ramadan ketika energi kita lebih lagi gitu kan, karena tidak terkendala dengan lapar barangkali, ngantuk. Betul. Barangkali semangat kita nanti akan semakin bagus.
R-nya adalah kita itu harus jelas, realistis, Betul. gitu kan. Wah, Endah tahu ya, realistis. Apa yang realistis itu? Capaian kita itu harus jelas, gitu kan. Harus betul-betul bisa diukur, reliable juga, gitu kan. Sehingga apa? Nanti kita tidak terjebak pada frustrasi karena pekerjaan kita kok tidak bisa terselesaikan. Itu, tetapi jelas bahwa kita itu realistis dengan itu. Dan yang berikutnya adalah karena ini bulan puasa, kita juga berlatih ketika bekerja itu adalah di time management, T-nya. Smart kan, T-nya adalah time management. Betul. Manajemen waktu itu penting karena apa? Kita tidak hidup hanya untuk melakukan aktivitas di kantor. Pekerjaan kita kadang kita bawa ke rumah. Bagi Mbak Endah atau mungkin ibu rumah tangga itu juga akan melakukan aktivitas lain pasca dari kantor. Sehingga jangan sampai pekerjaan di kantor membuat ruwet di rumah atau aktivitas di rumah itu membuat tidak nyaman di kantor. Pegawai yang smart ya, insya Allah nanti akan membuat kita imbang, dan ini kita berlatih untuk seperti itu di bulan Ramadan. Baik, Masya Allah Pak Rektor. Ini sudah diawali dengan yang pertama tadi semangat dulu ya Pak Rektor. Dan ini menandakan bahwa kita semua itu memang harus menjalankan semuanya dengan hati yang senang dan juga dengan semangat insya Allah untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nih Pak Rektor, dalam kita menjalankan pekerjaan ini sehari-hari, bagaimana nih tips ala Bapak Rektor sendiri untuk tetap menyeimbangkan antara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tetap fokus selama kita bekerja nih Pak? Ya, selaku manajemen di universitas, kami memberi ruang yang cukup saya pikir kepada para pegawai dan kita semua untuk berada di kantor dengan jam kerja pukul 7.30 sampai pukul 15. Artinya di situ ada ruang yang cukup bagi kita 5 hari kerja itu untuk melakukan aktivitas secara penuh waktu dan secara seimbang di kantor. Ada waktu yang tersisa di sore hari yang awalnya kita mesti pulang pukul 16 menjadi pukul 15, itu bisa dimanfaatkan. Bagi yang suka olahraga ada kesempatan tuh untuk olahraga di sore hari. Betul. Iya kan? Kemudian bagi yang ingin memenuhi kebutuhan makanan gitu kan, itu bisa dilakukan. Bagi yang ingin memanage usaha atau apa masih bisa dilakukan di pukul 15 atau setelahnya ba'da asar. Pagi juga demikian, menyiapkan anak-anak olahraga ringan pagi gitu kan, sehingga badan bugar, datang ke kantor beraktivitas, aktivitasnya penuh karena tadi itu penuh semangat, ada rencana yang dilakukan dan seterusnya, realitis aktivitasnya, maka itu bisa dilakukan semua. Jadi intinya tipsnya adalah bagaimana kita seimbang. Betul. Aktivitas di rumah, aktivitas di kantor, aktivitas kerja, olahraga, istirahat, dan jangan lupa menyiapkan ubur rampe atau suatu hal yang memang dibutuhkan untuk menjalani ibadah puasa. Baik, Masya Allah Pak Rektor. Nah, menariknya di kampus kita ya Pak, kita setiap mau menjelang sholat itu kita diperingatkan gitu Pak, tentang ayat-ayat yang mendukung kita untuk ayo semangat untuk kita segera melaksanakan sholat gitu Pak. Dan saya rasa ini sangat jarang di kampus lain ya Pak. Di kampus kita alhamdulillah sudah ada. Nah, kemudian nih Pak Rektor, tempo lalu sempat membahas nih mengenai bagaimana agar tubuh tetap energik selama berpuasa, bisa dengan melakukan aktivitas dan lain-lain. Nah, kalau Pak Rektor sendiri boleh dong dikasih tahu nih ke teman-teman sobat UMP Podcast, paling suka itu saat melakukan aktivitas olahraga dari kapan aja Pak? Di pukul berapa aja? Baik, saya dengan anak saya ketika sore, mungkin malah ba'da isya gitu ya, itu olahraga ringan tapi angkat beban gitu. Oh, apa itu Pak Rektor? Ya, bukan angkat beban kehidupan enggak. Waduh. Ya. Angkat beban untuk memperkuat otot dan sekedar melakukan pembakaran. Itu juga sore malam. Sekitar 1-2 jam sebelum tidur kami lakukan. Tapi favorit saya adalah jalan pagi ba'da subuh. Masya Allah, itu segar sekali ya Pak udaranya. Betul, jalan nggak lama, sekitar 30 menit sekitar itu, dan nggak jauh, paling di sekitar rumah. Pikir kami di situ momen yang sangat baik gitu kan, untuk melatih dan memenuhi paru-paru kita dengan udara yang segar gitu kan. Jantung kita juga mendapatkan asupan oksigen yang bagus, dan tulang badan kita itu juga menjadi siap untuk melakukan aktivitas harian. Dan kalau itu dilakukan itu nggak ngantuk.
kerjanya juga bugar. Tapi kalau itu tidak, bisa di-compare nanti Mbak Indah juga bisa. Kadang coba dibandingkan antara habis subuh tidur dengan habis subuh tidak tidur. Nah, itu nanti akan beda gitu. Baik, betul sekali Pak Rektor. Tapi memang itu sangat bisa dirasakan ya Pak. Ya. Jadi kalau kita setelah sholat subuh itu tidur malah jadi kebawa lemes sampai dengan hari-hari berikutnya. Nah, kemudian Pak Rektor, ini ada stigma yang mengatakan nih Pak, kalau bulan Ramadan itu kan identik dengan kita beribadah kepada Allah. Kemudian ada yang bilang nih Pak, kalau kita kebanyakan bekerja itu malah jadi nggak fokus untuk beribadah. Nah, kalau tanggapan Pak Rektor ini gimana Pak menanggapi stigmanya seperti ini? Oke, baik, terima kasih. Saya kira kalau keluarga besar UMP tidak demikian, umat muslim mestinya tidak demikian. Karena keluar dari rumah, kita berangkat bekerja dengan niat kita itu semata-mata karena Allah, itu sudah beribadah. Betul sekali. Dan di sela-sela nanti kita menunggu saat panggilan sholat zuhur, kita mengikuti mendirikan sholat zuhur, kemudian asar dan seterusnya. Artinya apa? Umat muslim itu bekerja yang profesional itu merupakan tadi perintah agama, perintah Allah. Artinya apa? Menuruti perintah Allah berarti kita melakukan ibadah. Maka niat kita yang harus diluruskan. Maka insya Allah dengan niat yang tulus betul kita itu beribadah di dalam bekerja kita, tidak perlu diawasi, kita tetap bekerja. Yang berikutnya motifnya betul-betul motif lillahi ta'ala, gitu kan. Perkara kemudian kita sudah punya motif itu, tetapi ada penghargaan untuk kita, ada prestasi dan kita mendapatkan penghargaan, itu adalah bonus. Bonus dunia, dan saya kira Allah catat betul bagaimana rekam jejak pekerjaan kita yang karena Allah. Apalagi ketika kita bekerja di institusi Islam seperti ini dan kita pelayanan pendidikan. Oleh karena itu saya ingin sampaikan etos kerja kita itu juga harus inline, harus lurus terkait dengan bagaimana pelayanan kita berikan terbaik kepada yang kita layani. Dosen melayani baik kepada mahasiswa, para pegawai melayani baik juga kepada mahasiswa, kepada masyarakat, kepada stakeholder terkait melalui hubungan yang baik, pelayanan yang baik. Gitu. Baik, Masya Allah Pak Rektor. Ini juga sempat dibahas kemarin ya Pak, bahwa kita itu beribadahnya bukan tidur melainkan bekerja gitu. Masya Allah. Baik, kemudian teman-teman di sini kita tadi sudah di perbincangan yang singkat ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa juga dari Pak Rektor. Dan tidak terasa di beberapa menit ini sudah sampai ke penghujung acara nih Pak Rektor. Nah, terakhir untuk para pendengar setia UMP Podcast, boleh dong Pak untuk closing statementnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bekerja adalah ibadah. Dan kita sebagai umat muslim dilihat bagaimana karya terbaik kita. Dan itu sangat dilihat dari hasil pekerjaan kita. Jangan artikan bahwa ibadah itu semata-mata ibadah yang hanya terhubung dengan Allah semata melalui ibadah mafdoh. Kita harus juga berkeyakinan bahwa kerja profesional kita mengelola dunia ini agar menjadi baik, kita memberikan layanan terbaik kepada umat manusia, itu juga merupakan suatu ibadah. Dan kita diminta untuk membuat catatan-catatan baik, karya-karya baik. Pada saat kita bekerja, maka itu nanti akan menjadi catatan sejarah, dan di sana nanti juga akan mendapatkan balasan dari Allah. Oleh karena itu, ciptakan hasil kerja terbaik, layanan terbaik, sehingga nanti juga akan mendapatkan balasan yang terbaik. Puasa bukan sebagai penghalang, tetapi puasa justru menjadi medan kita untuk berjuang semakin keras. Harapannya pasca Ramadan nanti kita mendapatkan kualitas diri yang semakin baik. Dan juga kinerja yang semakin baik. Seperti itu Mbak Indah. Baik, Masya Allah Pak, itu tadi kalimat yang sangat benar-benar menyemangati kita semua, bahwa puasa itu bukan menjadi penghalang, melainkan menjadi momentum kita untuk selalu berjuang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Pak Rektor sudah bersama dengan kita di sini di UMP Podcast, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang senantiasa setia menonton kami di UMP Podcast. Jangan lupa untuk stay tune terus, karena kita akan selalu ada segmen-segmen berikutnya yang tidak kalah menarik juga. Terima kasih, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.